Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Atikasari dengan nomor CP 117 dari Universitas Brawijaya dan dari program studi Administrasi Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat terkait dengan fitur Purcase yang terdapat pada Odoo SOL 16, terutama pada App Profile. Nah, sebelum kita tahu lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu purchase. Purchase merupakan suatu modul untuk mencatat transaksi pengadaan barang atau jasa yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang serta jasa yang diperlukan guna keberlangsungan operasional suatu instansi atau suatu perusahaan. Nah, purchase sendiri terintegrasi dengan modul inventory dan juga accounting. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai 3 hal, yaitu yang pertama purchase order, yang kedua request for quotation, dan yang ketiga approval. Nah, yang pertama kita harus tahu apa itu purchase order. Purchase order merupakan suatu dokumen pemesanan barang atau dokumen tentang keterangan barang yang dipesan atau dibeli oleh pembeli. Dokumen ini harusnya telah disepakati oleh pihak purchasing dan juga pihak vendor. Kemudian yang kedua, request for quotation, yang merupakan surat penawaran yang diberikan kepada supplier. Bagian purchasing dapat melakukan penawaran dan juga memastikan kesediaan vendor untuk mensuplai barang. Kemudian yang ketiga, approval. Perusahaan dapat memberikan batas suatu nilai request for quotation yang memerlukan persetujuan dari manajer pembelian. Apabila terdapat pemesanan produk yang harga yang berada di atas amount yang telah ditentukan, maka pihak purchasing dapat melewati persetujuan manajer untuk mendapatkan persetujuan ataupun tidak disetujui. Kemudian langsung saja kita pada simulasi pada Odoo SOL 16. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video langkah-langkah fitur purchase yang terdapat pada Odoo SOL 16, terutama pada fitur App Profile. Yang pertama kita lakukan adalah membuka browser terlebih dahulu, dan pada kesempatan kali ini saya menggunakan Chrome. Langkah berikutnya adalah memasukkan pada kolom pencarian localhost 869 untuk menuju ke halaman login web. Pada bagian email kita masukkan email yang telah kita daftarkan pada akun Odoo dan passwordnya untuk bisa login ke aplikasi Odoo. Nah, ini adalah tampilan berhasil kita masuk ke Odoo-nya. Kemudian kita klik bagian up terlebih dahulu sebelum kita menuju langkah-langkah berikutnya terkait dengan purchase, karena kita memerlukan modul purchase. Kita harus memastikan apakah kita sudah menginstal modul purchase ataukah belum, dan di sini saya telah menginstal modul terkait dengan purchase. Kemudian kita langsung saja ke bagian setting. Nah, pada kali ini berhubung saya akan membahas terkait dengan approval, maka langsung saja ke bagian setting, kemudian user, dan pada fitur approval harus ada user yang lebih dari satu. Jadi di sini telah ada 3 user. Nah, ini statusnya, yang 2 sudah terkonfirmasi dan yang 1 belum, dan tadi saya telah membuat user baru, yang 1 sebagai manager dan yang 1 sebagai staff. Kita bisa membuat user melalui tombol new ini. Berhubung saya telah membuat user baru, maka saya tidak perlu membuat user lagi. Kemudian langsung saja kita menuju ke bagian purchase. Nah, ini adalah tampilan dari purchase dari seorang manajer.
Yang pertama ada order, product, reporting, dan configuration. Kemudian kita klik pada bagian konfigurasi atau configuration, kemudian kita klik bagian setting. Nah, pada bagian order di sini ada purchase order approval, yaitu minimum amount biaya yang dikeluarkan adalah 5.000. Jadi apabila barang yang akan dibeli kurang dari 5.000 itu akan otomatis tanpa menunggu persetujuan dari manajer, dan apabila lebih dari 5.000 akan menunggu persetujuan dari manajer. Kemudian langsung saja kita sudah menyeting konfigurasi purchase order approval-nya. Kemudian langsung saja kita logout dan masuk ke akun dari staff atau user baru tadi. Nah, ini adalah tampilan dari staff atau akun Odoo dari staff yang tadi kita buat. Kemudian kita klik pada bagian main menu, langsung saja kita ke bagian purchase. Kemudian pada bagian request for quotation, kemudian kita langsung saja klik new untuk membuat pembelian barang. Di sini kita tulis vendornya atau kita pilih saja vendor yang ada. Kita menggunakan nama Anita Oliver. Order deadline-nya kita buat hari ini. Kemudian di sini pada bagian produk kita klik add a product. Kita bisa memilih produk apa yang ingin kita beli, misalnya large cabinet. Nah, ini kuantitinya ada 1, kita bisa ubah menjadi 5. Unit per price-nya, unit per unitnya 800 dan totalnya 4.000. Nah, 4.000 ini belum mencapai dari batas yang telah ditentukan oleh manajer tadi. Manajer telah menentukan batas approval-nya adalah batas biaya yang dikeluarkan adalah 5.000. Jadi apabila kita memasukkan ini tidak menggunakan approval atau menunggu persetujuan manajer, dan ini akan langsung kalau coba kita confirm order untuk memastikannya. Nah, pada bagian ini langsung clock tanpa menunggu dari persetujuan manajer karena biaya yang dikeluarkan tidak melebihi dari apa yang ditentukan oleh seorang manajer. Kemudian apabila kita ingin menggunakan fitur approval, kita buat lagi request for quotation baru, yaitu kita klik new. Kemudian kita pilih vendornya siapa, word corner. Order deadline-nya kita buat hari ini saja. Kemudian pada bagian produk kita bisa memilih produk apa. Kita pilih corner desk right. Kuantitinya, banyaknya barang bisa kita sesuaikan dan keinginan kita, misalnya 8. Kemudian unit per price-nya kita ganti menuju ke 9.000. Nah, di sini telah tertera subtotalnya menjadi 72.000. Jadi ini melebihi batas maksimum yang telah ditentukan dari seorang manajer tadi. Batas minimumnya tadi adalah 5.000 dan sekarang biaya yang akan dikeluarkan untuk pembelian adalah sebanyak 72.000. Jadi kita harus
menunggu persetujuan dari seorang manajer atau pada fitur approval. Kemudian selanjutnya kita klik confirm order. Nah, di sini ada tulisannya to approve, yaitu menunggu persetujuan dari manajer. Karena di sini kita sebagai staff atau user. Kemudian untuk meng-approve, kita logout, kemudian masuk ke akun dari manajer tersebut. Kita logout terlebih dahulu untuk approve pembelian barang tadi. Kemudian kita login pada akun dari manajer. Nah, ini tampilan dari akun manajer. Kemudian langsung saja kita ke bagian purchase. Nah, ini tadi pembelian yang menunggu untuk di-approve karena batas maksimalnya 5.000 dan ini pembeliannya sebesar 72.000. Jadi menunggu untuk persetujuan dari seorang manajernya. Kemudian kita klik. Nah, di sini kita sebagai manajer kita harus meng-approve ataupun tidak meng-approve, dan untuk meng-approve orderan yang ingin dibeli oleh staff tadi yang sebanyak 72.000 dan berdasarkan approvalnya tadi 5.000, jadi ini lebih, jadi harus menunggu persetujuan dari seorang manajer. Untuk meng-approve kita klik pada approve order. Nah, setelah manajer meng-approve atau menyetujui untuk pembelian barang, akan muncul di sini tulisan log, jadi sudah ke-log. Kemudian seorang manajer tidak perlu untuk mengeklik retrieve product, karena apabila manajer mengeklik ini maka barang yang ingin dibeli akan sampai kepada manajer, bukan pada staff, karena tadi yang memesan adalah staff, maka yang menerimanya juga harus staff. Kemudian kita logout terlebih dahulu, kita masuk ke akun staff. Kita login. Dan kita langsung saja ke bagian purchase untuk melihat tadi yang sudah di-approve lah oleh manajer, dan di sini tulisannya statusnya log, sudah ke-log. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, di sini sudah ada tertera bahwa seorang manajer telah meng-approve atau menyetujui pembelian barang yang melebihi dari approval atau biaya maksimum yang telah ditentukan tadi 5.000 dan ini 72.000. Kemudian selanjutnya kita klik achieve product untuk menerima produk. Nah, di sini pada bagian demand yang diinginkan adalah 8 dan yang kita kirimkan masih 0. Untuk agar tidak terjadi backlog maka kita kirimkan juga 8. Kemudian kita validasi. Kemudian kita klik pada ini nomor nota. Kita klik create bill untuk membuat bill date. Kita tulis tanggal 17 saja, invoicing word. Kemudian kita klik konfirmasi. Nah, di sini sudah tertera vendor bill-nya,
Kemudian selanjutnya kita klik register my payment. Nah, di sini ada registrasi untuk pembayaran. Di sini ada bank, paymentnya manual, ini bisa diubah tapi saya sesuaikan saja dengan yang ada di sini. Kemudian kita create payment untuk buat payment. Nah, ini sudah selesai dan sudah terbayar dengan adanya tanda paid atau sudah lunas terbayar. Terima kasih.